Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pecinta matematika dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di sini Sarul Rahmat dalam pembelajaran matematika mudah dan menyenangkan. Tapi sebelum kita membahas soal-soal berikut ini, alangkah baiknya untuk mensubscribe, like, komen, dan share video ini agar pembelajaran matematika dapat dinikmati dan dicintai oleh semua orang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang limit. Dimana kita sudah memiliki ada 3 buah soal. Soal pertama katanya di sini, limit X mendekati min 3, 5X tambah 10. Nah, untuk mengerjakan limit seperti ini, kita dapat menggunakan metode substitusi. Dengan arti kata, kita ganti nilai X-nya menjadi min 3. Baik, 5X tambah 10, berarti X-nya kita ganti menjadi min 3. Sehingga kalimatnya berubah menjadi 5 kita kali dengan X-nya tadi min 3, karena ada negatif kita kurung lebih baik. 5 kali min 3 ditambah 10 sama dengan 5 kali min 3 itu min 15. Kita tambah dengan 10. Berapa hasilnya? Min 15 tambah 10. Kita hutang 15, kita bayar 10. Ternyata kita masih memiliki hutang. Makanya min, berapa hutangnya? 5. Jadi hasilnya adalah min 5. Kemudian, untuk soal kedua juga menggunakan metode substitusi, di mana limit X mendekati 3, X pangkat 3 tambah 7X, ini pangkat 2, 7X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 8. Nah, artinya apa? Kita ganti setiap huruf X ini, kita ganti menjadi 3. Sehingga kalimatnya apa lagi? X pangkat 3, berarti X-nya kita ganti menjadi 3, ini dia. Dia kan pangkat 3, ini pangkat 3-nya. Ditambah 7, X pangkat 2, X-nya kita ganti menjadi 3. Sehingga 3 pangkat 2. Dikurang 10, X-nya kita ganti juga menjadi 3. Dikurang 8. 8 ini karena tidak ada X di sampingnya, berarti tetap kita tulis 8. Sehingga sama dengan 3 pangkat 3. Artinya apa? 3 kali 3 kali 3. Jangan dibaca 3 kali 3 ya. Tapi 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Berapa hasilnya? Yaitu 27 ditambah 7 kita kali dengan 3 pangkat 2. Apa artinya? 3 kali 3 berapa? 9. Dikurang 10 kali 3 dikurang 8. Sama dengan, kita konsepnya kan kalau bataku kali bagi tambah kurang. Kalau ada perkalian, kalikan terlebih dahulu. Nanti baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke. 27 berarti kita tetap tulis 27 ditambah 7 kali 9 berapa? Yaitu 63. Dikurang 10 kali 3 30 dikurang 8 sama dengan 27 tambah 63 kurang 30 kurang 8. Oke. 27 ditambah 63. 20 tambah 60 saja sudah 80. Tambah 7 kali tambah 3, 10. Berarti ini menjadi yaitu 90. Kurang lagi 30. 90 kurang 30. 60 dikurang 8, yaitu 52. Jadi hasilnya adalah 52. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal ketiga. Tentukan nilai N yang memenuhi limit X mendekati N, 2X kurang 4
per 3x tambah 5 sama dengan 1/7. Nah, artinya apa di sini? Berarti X-nya kita ganti menjadi N. Oke, kita ganti X-nya menjadi N, sehingga kalimatnya apa lagi? Yaitu 2, kita ganti X-nya menjadi N, berarti 2N. Kurang 4 per 3N ditambah 5. Itu senilai atau sama dengan 1/7. Berarti X-nya sudah kita ganti menjadi N. Nah, untuk menyelesaikan ini gimana caranya? Berarti ini boleh kita kali silangkan. Berarti 7 kita pindahkan ke kiri menjadi kali. Berarti 7 kita kali dengan 2N kurang 4. Sama dengan 1, 3N tambah 5 yang tadi di kiri sama dengan kita pindah ruaskan ke kanan. Menjadi kali juga di sini, yaitu 3N tambah 5. Oke. Kemudian 7 ini kita kalikan ke dalam anggota-anggota yang ada dalam kurung. 7 dikali 2N, 7 kali 2, 14, berarti 14N. 7 dikali negatif 4, yaitu negatif 28, sama dengan 1 dikali 3N, 3N. 1 dikali 5, positif 5. Sampai sini paham? Nah, untuk di sini katanya 14N dikurang 28 sama dengan 3N tambah 5. Nah, setiap huruf yang ada huruf N-nya kita letakkan ke kiri. Sehingga 14N sudah ada di kiri, tetap ditulis. Ini kan 3N, tadi terletak di sebelah kanan. Kita pindahkan ke kiri, tadi positif menjadi negatif kalau pindah ruas. Sama dengan 5, kita tulis 5 dahulu. Apa yang belum kita tulis? Negatif 28. Kita pindahkan ke kanan. Yang tadi negatif berubah menjadi positif 28. Oke, paham? Nah, kita lanjutkan di sini. 14N kurang 3N. Kita ada N14, kita kurang dengan 3N-nya. Berarti tinggal 11N. Sama dengan 5 tambah 28, yaitu 33. Nah, berarti N sama dengan 33. 11 ini kita pindah ruaskan ke kanan. 11 dengan N ini kan kali tadi. Lawan kali, iya, bagi. Makanya kalau 11 pindah ke kanan berubah jadi bagi, yaitu per 11. Berarti N sama dengan 33 dibagi 11 dapat 3. Oke, yang ditanyakan tadi, tentukan nilai N yang memenuhi. Apakah sudah dapat nilai N? Sudah, yaitu 3. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke, untuk soal selanjutnya, soal keempat, masih tentang limit. Di sini, kalau kita bertemu limit seperti ini, biasanya ini limit dengan menggunakan metode memfaktorkan karena ada X kuadratnya, ini biasanya. Oke, soal nomor 4. Limit X mendekati 4, X kuadrat kurang 2X kurang 8 per X kurang 4. Oke. Baik, kalau bertemu limit seperti ini, kita selesaikan dengan cara memfaktorkan limit. Kita tulis limit kembali, X mendekati 4. X kuadrat kurang 2X kurang 8. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita buat 2 buah kurung dulu. Oke, seperti ini. Karena dia X kuadrat, kita tulis X. Nah, kemudian kita akan cari angkanya. Gimana cara cari angkanya? Kita cari di kertas buram seperti ini. Ini kan min 8, berarti hasil kalinya adalah min 8. Dan hasil tambahnya atau hasil jumlahnya yaitu negatif 2. Jadi silahkan Anda cari 2 buah angka yang apabila kita kalikan hasilnya negatif 8 dan apabila kita tambahkan hasilnya negatif 2. Berapa angkanya? Yaitu min 4 dan positif 2. Kita uji. Negatif 4 dikali positif 2, negatif 8.
negatif 4 ditambah positif 2, yaitu negatif 2. Utang 4 kita bayar 2. Otomatis kita masih punya hutang 2. Ini negatif 2. Kalau memenuhi 2 syarat, berarti inilah yang akan kita ambil. Ini yang akan kita isikan di sini, yaitu negatif 4 dan positif 2. Isikan negatif 4 dan positif 2. Oke, itu cara memfaktorkannya. Kemudian yang di bawahnya ini kan berbentuk linear, yaitu X kurang 4. Kita tulis kembali X kurang 4. Oke, ada lihat X kurang 4 dikali X tambah 2 per X kurang 4. X kurang 4 dibagi X kurang 4, 1. Berarti 1 tidak perlu kita tulis. Apa yang tinggal kalimatnya lagi? Yaitu oke, limit X mendekati 4, yang tinggal X tambah 2, X tambah 2. Oke, setelah itu baru kita substitusikan nilai X-nya tadi. Berapa nilai X-nya tadi? Yaitu 4. Kalau sudah kita substitusikan, berarti nilai kalimat limitnya hilang. Oke, berarti apa kalimatnya lagi? Yaitu X-nya kita ganti jadi 4, sehingga 4 ditambah 2. Berapa 4 ditambah 2? 6. Jadi hasil nilai limitnya adalah 6. Oke, mudah. Kemudian kita lanjut ke soal kelima. Limit X mendekati. Ini berapa mendekati? Oke. Limit X mendekati, ini berapa tadi? X kuadrat kurang 5X kurang 14. Ini X kuadrat tambah 5X tambah 6. Berarti juga kita faktorkan X mendekati, juga kita faktorkan kedua-duanya per, di bawah juga berbentuk kuadrat, berarti juga kita faktorkan. Oke, yang di atasnya X kuadrat, berarti kita tulis X, kemudian kita gunakan lagi kata suram. Ini hasil kalinya, berapa hasil kalinya? Iya, itu min 14, dan hasil tambahnya berapa? Negatif 5. Berapa angkanya? Yang apabila kita kalikan hasilnya negatif 14, kita tambahkan negatif 5, yaitu min 7 dan positif 2. Min 7 kali 2 min 14, min 7 tambah 2 min 5. Kita isikan negatif 7 dan positif 2. Nah, yang di bawahnya juga X kuadrat tambah 5X tambah 6. Berarti hasil kalinya adalah 6, dan hasil tambahnya adalah positif 5. Berapa angkanya? Dikalikan hasilnya 6, ditambahkan hasilnya 5, yaitu positif 3 dan positif 2. Oke, berarti di sini isinya X, angkanya berapa tadi? Positif 3 dan positif 2. Positif 3, positif 2. Oke, X-nya mendekati, ini X-nya mendekati min 2 ya. Min 2, ini min 2. Oke. Nah, berarti kita dapatlah memfaktorkannya X kurang 7 dikali X tambah 2 per X tambah 3 kali X tambah 2. Ada kelihatan sama antara pembilang dan penyebutnya? Ada, yaitu X tambah 2 dan X tambah 2. Oke, apa yang tinggal kalimatnya lagi? Berarti limit X mendekati negatif 2, X kurang 7 dibagi dengan X tambah 3. Kemudian baru kita substitusikan. Berarti X-nya kita ganti menjadi negatif 2. Sehingga negatif 2 dikurang 7 per, ini juga negatif 2 ditambah dengan 3. Sehingga negatif 2 dikurang 7 negatif 9 per negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1. Berarti negatif 9 dibagi 1 hasilnya negatif 9.
Oke, mudah kan? Sekarang kita lanjut soal ketiga. Bukan soal ketiga, soal ke-6 maksudnya ya. Soal ke-6 masih dengan menggunakan metode memfaktorkan. Oke. Di sini limit X mendekati min 5, 2X kuadrat kurang 7X kurang 15 per X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan berapa katanya di sini. Oke, kita tulis limit X mendekati min 5. Di sini kan A-nya atau koefisien X kuadrat, angka di depan X kuadratnya kan 2, berarti kita dapat 1/2 2x, kita buat 2 buah kurung 2x, karena dia 2x kuadrat. Nanti kalau soalnya 3x kuadrat berarti 1/3 3x 3x. Oke, itu buat dulu. Per, di bawahnya juga bentuk kuadrat, berarti kita tulis x. Kenapa di bawah x-nya saja nggak pakai 2? Karena di sini koefisien x kuadratnya 1. Oke. Nah, kita cari lagi angka-angka hasil perkaliannya. Nah, di sini kita gunakan juga kertas buram. Di sini kan hasil kalinya tidak lagi min 15. Kita kalikan ini. 2 dikali min 15 berarti hasil kalinya berapa? 2 kali min 15 min 30. Hasil tambahnya tetap ya. Hasil tambahnya berarti negatif tuh, negatif 7. Berapa angkanya? 2 buah angka yang apabila kita kalikan hasilnya min 30 dan apabila kita jumlahkan hasilnya min 7, yaitu min 10 dan positif 3. Kita isikan negatif 10 dan positif 3. Oke, yang di bawahnya lagi. Yang di bawahnya hasil kalinya berapa ini? Yaitu min 10 dan hasil tambahnya berapa? Min 3. Berapa angkanya? Yaitu min 5 dan positif 2. Negatif 5 kali 2 negatif 10. Negatif 5 tambah 2 negatif 3. Cocok. Dia harus memenuhi kedua syarat ini. Berarti negatif 5 dan positif 2. Oke. Nah, kita lanjutkan. Limit X mendekati min 5. Setengah di antara yang 2 kurung ini, 2X kurang 10 dan 2X tambah 3. Ini mana yang bisa dibagi dengan 2? Kurung pertama apa kurung kedua? Yaitu kurung pertama. Berarti kita bagi 2. Setengah kali 2x, berarti ini dapat x. 2 bagi 2 ya, dapat 1. 1 tidak perlu kita tulis. Negatif 10 kita bagi dengan 2, negatif 5. Yang ini tetap 2x tambah 3. Jadi setengah ini kita kalikan ke kurung pertama. Yang di bawahnya kita tulis kembali, yaitu x kurang 5 dikali x tambah 2. Ada kelihatan yang sama antara pembilang dengan penyebut, yaitu X kurang 5, X kurang 5. Sehingga tinggallah kalimatnya, yaitu limit X mendekati min 5, 2X tambah 3 per X tambah 2. Oke. Kemudian baru kita substitusikan, artinya kita ganti X-nya menjadi negatif 5. Sehingga kalimatnya menjadi 2X. Berarti 2 dikali negatif 5. X-nya kita ganti jadi negatif 5. Ditambah 3. Tambah 3. Per X-nya tadi negatif 5. Ditambah 2. Kalau ada perkalian, kalikan terlebih dahulu. 2 kali min 5. Min 10. Tambah 3. Per negatif 5 tambah 2. Oke. Kita jumlahkan. Negatif 10 tambah 3. Kita hutang 10, kita bayar 3, ternyata kita masih hutang tuh 7 per negatif 5 tambah 2.
berarti masih negatif 3. Oke, negatif bagi negatif, positif. 7 bagi 3, tidak bisa, berarti tetap kita tulis 7/3. Jadi hasil nilai limitnya adalah 7/3. Matematika mudah dan menyenangkan. Baik, soal selanjutnya, soal ke-7, masih tentang limit. Kita menentukan nilai limit. Limit X mendekati 3, 6/9 dikurang X kuadrat, dikurang 1/3 dikurang X. Nah, soal di sini, ini kan 9 dikurang X kuadrat. Ini berarti kita faktorkan. Ingat, ini A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini artinya A dikurang B dikali dengan A tambah B. Nah, ini kalau A kuadrat. Kalau X kuadrat dikurang Y kuadrat, artinya apa? Yaitu X kurang Y dikali X tambah Y. Ini. Ingat baik-baik ini. Nah, jadi 9 ini kita rubah dahulu menjadi 3 kuadrat. Oke, sehingga apa kalimatnya? Limit X mendekati 3, 6/9 ini kita ganti menjadi 3 kuadrat dikurang X kuadrat. Dikurang 1/3 dikurang X. Oke, ingat. Kalau A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Sehingga kalau 3 kuadrat dikurang dengan X kuadrat, apa lagi jadinya? A kuadrat, ini jadi 3 di sini. B-nya X, berarti 3 dikurang X dikali 3 ditambah X. Oke, berarti limit X mendekati 3, 6/3 dikurang X dikali 3 ditambah X. Dikurang 1/3 dikurang X. Ingat, dulu waktu belajar di SD, untuk menjumlahkan bilangan pecahan, samakan penyebut. Penyebut si 6 berapa? 3 kurang X kali 3 tambah X. Sedangkan penyebut si 1 ini cuman 3 dikurang X. Nah, untuk menyamakan penyebutnya gampang. 3 kurang X, di sini sudah ada 3 kurang X. 3 tambah X-nya tidak ada, berarti kita isikan 3 ditambah X. Berarti di atasnya kita kali juga dengan 3 ditambah X. Seperti itu. Artinya kita kali dengan 3 tambah X per 3 tambah X. Boleh. Oke. Nah, kalau sudah sama penyebut, berarti kita kurangkan pembilangnya lagi. Sehingga limit X mendekati 3, 6 kurang, ini kan min 1, negatif 1. Kita kalikan ke dalam kurung. 3 tambah X ini. Negatif 1 kita kali dengan 3, negatif 3. Negatif 1 kita kalikan dengan X, negatif X. Per, penyebutnya kan sudah sama, berarti kita tulis penyebutnya yaitu 3 kurang X kali 3 tambah X. Oke, maaf. Sehingga, apa kalimatnya jadi lagi? Limit X mendekati 3, 6 kurang 3. Ini angka sama angka, berarti bisa kita kurangkan. 3, negatif X tetap negatif X, per 3 kurang X kali 3 tambah X. Ada juga sama antara pembilang dan penyebut. Kita bagi 3 kurang X bagi 3 kurang X dapat 1. Berarti di atasnya tinggal 1. Dapatlah hasilnya limit X mendekati 3. Di atasnya tinggal 1 per 3 tambah X. Oke, setelah itu baru kita substitusikan X-nya menjadi 3. Sehingga dapatlah 1 per 3 tambah 3. Berarti 1 per 3 tambah 3 berapa? 6. Berarti dapatlah hasilnya 1 per
6. Oke, gampang bukan? Sekarang kita lanjut soal ke-8. Soal ke-8 kita di sini katanya limit X mendekati 4, 4 kurang X dibagi dengan 2 kurang akar X. Caranya gimana? Karena ini bentuk akar, kita kalikan dengan akar sekawan. Sehingga dikali, nih, dikali akarnya kan tadi 2 dikurang akar X. Berarti kita kali dengan 2 ditambah akar X per 2 ditambah akar X. Oke. Karena dia kurang berarti di sini harus tambah. Serupa bentuknya tapi tandanya berbeda. Sama dengan limit X mendekati 4. Yang di atas biarkan saja kita tulis kembali. 4 kurang X dikali dengan 2 ditambah akar X. Yang di bawahnya cara cepat mengalikannya seperti ini. 2 kali 2, 4. Negatif kali positif, negatif. Akar X kali akar X berapa? X. Ingat pelajaran sebelumnya. Kalau akar dikalikan dengan syarat isi di dalam akarnya itu sama, ini kan sama-sama X, hilang akarnya, tinggal isi di dalamnya, yaitu si X. Nah, lagi-lagi ada yang sama antara pembilang dan penyebut, yaitu 4 kurang X, kita bagi dengan 4 kurang X. Sehingga apa kalimat yang tinggal lagi? Yaitu limit X mendekati 4, 2 ditambah akar X. Lalu kemudian baru kita substitusikan. X-nya tadi 4, berarti 2 ditambah akar X katanya, yaitu 4. 2 ditambah akar 4, 2. Karena 2 kali 2 adalah 4 ya. Berarti 2 tambah 2, 4. Berarti dapatlah hasilnya 4. Oke, kita lanjut. Soal ke-9. Nah, soal ke-9 kita di sini katanya limit X mendekati 4, X kurang 4 per akar dari X tambah 5 dikurang 3. Ingat cara penulisannya, yang dalam akar cuman X tambah 5, sedangkan kurang 3 ini di luar akar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Juga dengan cara mengalikan ini kali dengan akar sekawan. Oke. Nah, mana yang bentuk akarnya? Yaitu X tambah 5. Berarti kita kali dengan akar X tambah 5. Yang dalam akarnya tandanya tetap. Yang berubah itu tanda yang di luarnya. Ini kan kurang tadi. Kita rubah jadi tambah 3. Per akar X tambah 5 ditambah dengan 3. Oke. Nah, kita lanjutkan. Limit X mendekati 4, yang di atasnya tetap, karena yang akar kan di bawah tadi, jadi akar yang akan kita kalikan, yang di bawah. Oke. X kurang 4 dikali akar X tambah 5 ditambah lagi dengan 3 per, nah, akar X tambah 5 kali akar X tambah 5. Berarti X tambah 5. Tinggal isi dalamnya. Akar kali akar. Hilang akarnya. Tinggal isi dalamnya. Yaitu X tambah 5. Kemudian negatif dikali positif. Negatif. 3 kali 3. 9. Oke. Limit X mendekati 4. X kurang 4 dikali dengan akar X tambah 5 ditambah 3 per X tambah 5 kurang 9. X kita tulis X kembali. Ini kan positif 5. Kita kurang dengan 9. Berapa dapatnya? Negatif 4. Oke, benar sekali. Dapat hasilnya negatif 4. Nah, lagi-lagi ada juga X kurang 4 pembilangnya, X kurang 4 penyebutnya. Sehingga kalimat yang tinggal adalah limit X mendekati 4,
akar X tambah 5 ditambah 3. Kita ganti lagi atau kita substitusikan X-nya menjadi 4. Sehingga kalimatnya berubah jadi 4 ditambah 5. Akar 4 ditambah 5 maksudnya ya. Ditambah dengan 3. Sama dengan akar 4 tambah 5 berapa? 9. Oke, ditambah 3. Akar 9, 3. Sebab 3 kali 3 adalah 9. Berarti 3 kita tambah dengan 3 yang ini. 3 tambah 3 berapa? 6. Jadi dapatlah nilai limitnya sama dengan 6. Oke, mudah bukan? Kemudian kita lanjut soal ke-10. Soal ke-10 kita di sini katanya limit X mendekati N 3 dikurang X per X kurang akar 2X tambah 3 sama dengan min 3/2. Nah, ini juga soal berbentuk akar, sehingga kita kalikan juga dengan bentuk akar sekawan. Berarti limit X mendekati N 3 dikurang X per X kurang akar 2X tambah 3. Oke. Juga kita kalikan bentuk akarnya di bawah. Berarti apa jadinya? X ditambah, karena di sini dikurang, di sini tambah. Oke. 2X akar juga ya, maaf. Akar 2X tambah 3 per X ditambah akar 2X tambah 3. Oke, katanya senilai atau sama dengan min 3/2. Kita kalikan dahulu. 3 kurang X, ini dia, dikali dengan X ditambah akar 2X tambah 3. Oke, per, kita kalikan X kali X, X kuadrat, negatif kali positif, iya, yaitu negatif. Akar 2X tambah 3 kali akar 2X tambah 3, berarti 2X tambah 3, hilang akarnya. Sama dengan min 3/2, ini tetap turun. Oke, di sini kita buka kurung penyebutnya dulu. Di atas masih kita tulis tetap. 3 dikurang X dikali X ditambah akar 2X tambah 3. Oke, per X kuadrat. Ini negatif, ini milik orang-orang yang ada dalam kurung. Berarti negatif kali 2X, negatif 2X. Negatif kali 3, negatif 3. Sama dengan min 3/2. Oke. Nah, di sini kan berbentuk pemfaktoran. Jadi kita faktorkan. Berarti 3 dikurang X dikali X ditambah akar 2X tambah 3 per 2 buah kurung, kita buat 2 buah kurung, X, X. Oke, di sini hasil kalinya berapa ini? Lihat, hasil kalinya min 3, hasil tambah, yaitu negatif 2. Berapa angkanya? Yaitu negatif 3 dan positif 1. Negatif 3 kali 1, negatif 3, cocok. Negatif 3 kita tambah dengan 1, hasilnya negatif 2, cocok. Berarti hasilnya negatif 3 dan positif 1. Sama dengan min 3/2. Lihat. Ini kan 3 dikurang X, di sini X kurang 3. Terbalik. Kalau terbalik, boleh juga dibagi, tapi hasilnya tidak lagi 1, namun adalah min 1 atau negatif 1. Jadi 3 dikurang X dibagi dengan X kurang 3, karena ada terbalik, berarti ini sini jadi min 1, bukan lagi 1. Oke, sehingga apa kalimatnya jadinya?
Di sini tuh limitnya, limit X mendekati N-nya lupa. Berarti limit kalimatnya lagi limit X mendekati N. Kalimatnya jadi min 1 dikali X ditambah akar 2X tambah 3 per X tambah 1 sama dengan min 3/2. Nah, kita substitusikan nilai N-nya. Di sinilah kita substitusikan N-nya, artinya X-nya, setiap huruf X-nya kita ganti menjadi N. Berarti kalimatnya negatif min atau negatif. Satunya tidak kita tulis nggak apa-apa. Berarti N ditambah akar 2N tambah 3. Oke, per N tambah 1 sama dengan negatif 3/2. Kita kali silangkan. 2 dikali ini berarti ini negatif 2. 2-nya kita kalikan ke sini. Ini kan angka 1 tadi. Negatif 1 kali 2 negatif 2. N ditambah akar 2N tambah 3 sama dengan negatif 3. Ini N tambah 1-nya kita kalikan di sini. Oke, apa jadinya lagi? Min 2 dikali N, kita kalikan ke dalam kurung ini. Min 2 dikali N, min 2N, ditambah negatif 2, berarti negatif sininya. Negatif 2 akar 2N tambah 3. Sama dengan negatif 3 kali N, negatif 3N, negatif 3 kali 1, negatif 3. Oke. Nah, di sini boleh kita pindahkan negatif 2N-nya ke kanan. Sehingga negatif 2 akar 2N tambah 3 sama dengan negatif 3N. Negatif 2N pindah ke kanan berubah jadi positif 2N. Dikurang 3. Oke. Negatif 2 akar 2N tambah 3 sama dengan negatif 3N tambah 2N. Kita hutang 3N, bayar 2N, berarti negatif N. Dikurang 3. Kemudian, untuk menghilangkan akar ini, boleh kita kuadratkan. Kita kuadratkan kiri dan kanan. Oke. Negatif 2 dikuadratkan, 4. Akar dikuadratkan, hilang akarnya. Tinggal isi dalamnya itu 2N tambah 3. Sama dengan negatif N dikurang 3 dikuadratkan. Cara mengkuadratkan cepatnya seperti ini. Negatif N dikuadratkan berarti N kuadrat. Kemudian kalikan lagi. Negatif N kali negatif 3 kali 2. Negatif kali negatif positif. Ya, berarti negatif N kali negatif 3, 3N. 3N kali 2, 6N. Positif 6N. Kemudian, negatif 3 kita kuadratkan. Bukan kita kali 2 ya. Negatif 3 kita kuadratkan positif 9. Ini kita kalikan. 4 kali 2N, 8N. Ditambah 3. Sama dengan... 4 juga kita kalikan dengan 3. Ya. Tadi lupa, ini 12. Berarti N kuadrat tambah 6N tambah 9. Kita pindah ruaskan ke kanan semuanya. Berarti tinggal di kiri 0. Sama dengan N kuadrat tambah 6N. 8N pindah ke sini jadi min 8N. 9 tambah 9. 2 positif 12 menjadi negatif 12. Berarti 0 sama dengan Oke, N kuadrat, 6N dikurang 8N, negatif 2N. 9 kurang 12, negatif 3. Atau, N kuadrat dikurang 2N, dikurang 3, sama dengan 0. Kita putar balikkan nulisnya. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat. Jadi kita faktorkan lagi sama dengan 0, ini N,
ini N. Cari dua buah angka yang apabila kita kalikan hasilnya negatif 3, dan apabila kita jumlahkan hasilnya positif 2. Oke, berarti hasilnya negatif 3 dan positif 1. Negatif 3 dan positif 1 berarti min 3 kali 1 min 3, min 3 tambah 1 min 2. Oke, kemudian kita lanjutkan. N kurang 3 sama dengan 0. Kurung pertama ini kita jadikan sama dengan 0. N kurang 3 sama dengan 0. Berarti N sama dengan negatif 3. Pindah ke kanan jadi 3. Dapat nilai N-nya 3. Kemudian kurung yang kedua. N tambah 1 sama dengan 0. Berarti N sama dengan positif 1. Pindah ke kiri. Negatif 1. Jadi kita dapatlah nilai N-nya yaitu 3 dan negatif 1. Seperti itu nilai N-nya. Oke, matematika mudah dan menyenangkan.